Beberapa tahun yang lalu, sejarawan berbangsa Kanada, John Rosa, menulis buku studi dan analisis mengenai G30S dan pembantaian massal tahun 1965, berjudul Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto di Indonesia. Aslinya, Pretest for Mass Murder, The September 30th Movement and Soeharto Escape Dietat in Indonesia. Sebegitu jauh buku John Rosa tersebut adalah yang mudhir dan ditulis rapi, berdokumentasi lengkap dengan argumentasi. Buku John Rosa tersebut mengupas masalah-masalah, sebagai berikut. 1. Pengungkapan dan penganalisaan G30S dan kelanjutannya. 2. Kampanye pembantaian massal terhadap PKI dan Kiri. 3. Penggulingan Presiden Soekarno, dan 4. Jenderal Soeharto menggantikan Soekarno sebagai Presiden RI. Buku Dalih Pembunuhan Massal syarat dengan bahan lama dan baru, demikian beratnya dan cukup meyakinkan pembaca sehingga begitu terbit, Jaksa Agung RI Kontan mengeluarkan larangan terhadap buku John Rosa tersebut. Namun digugat melalui Mahkamah Konstitusi, larangan Jaksa Agung itu batal, keputusan MK 13 Oktober 2010. Dengan demikian, buku John Rosa itu legal beredar kembali di Indonesia. Sampai saat ini, masih belum tampak adanya suatu bahan studi baru yang mampu melegitimasi versi Orde Baru, bahwa G30S didalangi PKI dan atau Presiden Soekarno. Juga masih belum ada bahan baru yang meyakinkan, bahwa Presiden Soekarno ada di belakang G30S, atau bertanggung jawab atas pembantaian massal yang berlangsung di bawah rezim Angkatan Darat di bawah Jenderal Soeharto. Juga buku Profesor Salim Said, diluncurkan bertepatan dengan ultah ke-70 penulisnya bulan ini, yang mencoba menyeret Presiden Soekarno sebagai yang juga bertanggung jawab atas pembantaian massal warga tidak bersalah, sekitar tahun 1965, 1966, 1967, atas dasar, ketika itu Soekarno masih Presiden RI, dan kalau tidak mampu, mengapa tidak mundur saja, merupakan argumentasi yang dicari-cari dan amat lemah, tidak ada syarat untuk disebut sebagai suatu argumentasi. Wartawan Abu Priyadi Santoso menganggap, argumentasi Salim Said itu absurd. Kita kembali mengulang pertanyaan yang sering diajukan publik, mengapa ada G30S? Pertanyaan tersebut mendapat jawaban John Rosa, sebagai sejarawan profesional, sebagai berikut. G30S itu adalah dalih, adalah alasan bikinan, untuk melegitim pembasmian kaum kiri dan komunisme, dan kelanjutannya merebut kekuasaan dengan menggulingkan Presiden Soekarno. Tujuan sejalan adalah untuk memperoleh kepercayaan dan kemantapan dukungan Amerika. Karena Soeharto dan kawan-kawan tahu betul, kekuasaan mereka hanya bisa tegak dan berlangsung, jika itu didukung, dibiayai dan dipersenjatai AS. Kamis 28 November, Ibrahim Isa menerima sebuah kopi artikel yang ditulis oleh peneliti senior LIPI, Dr. Asfi Warman Adam, berjudul, Culik dalam Sejarah Indonesia, dimuat tanggal 27 November 2013 di Koran Tempo. Artikel Asfi Warman Adam memfokuskan pada budaya culik yang sudah berlangsung dalam perjuangan politik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan. Tulis Aswi antara lain, konsep culik pula yang melekat dalam benak Soeharto ketika berpidato tahun 1980 tentang rencana menculik seorang anggota MPR bila jumlahnya berimbang dalam proses pengubahan dasar negara Pancasila. Penculikan terjadi menjelang tahun 1998 pada beberapa aktivis muda yang dilakukan tim Mawar Kopassus. Dari tahun 1945 sampai era reformasi, penculikan ini selalu menjadi kasus yang tidak pernah dituntaskan, karena itu berpotensi terulang kembali. Selanjutnya Aswi, bila dibaca buku John Rosa, Dalih Pembunuhan Massal, maka gerakan 30 September itu tak lain gerakan penculikan terhadap beberapa orang jenderal yang akan dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Hanya saja manuver ini dilakukan sangat ceroboh, sehingga dalam waktu sekejap bisa dirontokkan. Tibalah Aswi Warman Adam pada isi buku baru Salim Said. Teori John Rosa ini dimanfaatkan Salim Said dalam buku terbarunya, Dari Gestapo sampai Reformasi. Salim juga setuju dengan penculikan yang dilihatnya sudah terjadi sejak zaman Daulat pasca tahun 1945. Hanya saja pada kasus G30S, Salim Said menuduh Soekarno sebagai dalang peristiwa ini. Ia menulis, gagasan awal yang kemudian muncul dalam bentuk Gestapo, bukan berasal dari Aidit, melainkan justru berasal dari Soekarno sendiri. Pemimpin PKI itu hanya menumpang dengan memanfaatkan gagasan sang presiden. Mengapa demikian? Salim melanjutkan, Soekarno waktu itu memang sudah sangat kehilangan kepercayaan kepada Yani, di satu pihak, di pihak lain sang presiden juga tidak cukup kuat dan yakin untuk begitu saja dengan normal menyingkirkan Panglima Angkatan Darat itu. Soekarno yang ingin tetap berkuasa sambil melindungi PKI, mempertahankan Nasakom, tidak melihat jalan lain, kecuali kembali kepada cara tradisional, daulat. Rencana Soekarno itu bocor dan ditumpangi oleh PKI lewat Biro Khusus Pimpinan Syam. Selanjutnya Dr. Asfi Warman Adam menjelaskan, bahwa tuduhan Salim Said tidak didukung oleh alasan dan argumen yang kuat. Menurut Dr. Asfi Warman Adam,
Ada dua alasan yang dikemukakan Salim Said untuk mendukung argumennya. Pertama, perintah Soekarno kepada Letkol Untung tanggal 4 Agustus 1965, dan kedua pertemuan Biju Patnaik dengan Presiden Soekarno tanggal 30 September 1965. Saya melihat kelemahan kedua alasan itu. Pertama, tanggal 4 Agustus 1965, Soekarno mengalami stroke ringan. Apakah dalam kondisi seperti itu ia masih bisa mengeluarkan perintah? Lebih-lebih lagi, menurut Wakil Komandan Cakrabirawa, Maulwi Saelan, tidak ada pertemuan antara Soekarno dengan Letkol Untung saat itu. Kedua, Biju Patnaik, industrialis dan pilot India yang pernah menerbangkan Bung Hatta ke India pada masa Perang Kemerdekaan, memang dekat dengan Bung Karno. Ia datang ke Istana Merdeka jam 12 tengah malam. Ucapan Bung Karno, "Kamu cepat-cepatlah pulang, karena sebentar lagi saya akan menutup bandara," bisa saja dipahami sebagai omelan kepada seorang sahabat yang masih mau mengobrol terus saat tuan rumah sudah mengantuk. Disebutkan bahwa Patnaik bertemu Soekarno tanggal 30 September 1965 tengah malam di istana. Jelas itu tidak benar, karena pada malam itu Soekarno tidur di rumah Dewi di Wisma Yaso. Alhasil, kisah Patnaik yang dituturkan kepada sejarawan Aplapian, beberapa puluh tahun setelah peristiwa itu terjadi, tidak akurat. Karena itu tidak bisa dijadikan bukti keterlibatan Soekarno dalam peristiwa G30S. Selanjutnya dalam artikel Aswi Warman Adam yang berjudul, Sarwo Edi Belum Hero, terdapat diskusi antara mantan Dubes Salim Said dengan jurnalis kawakan Abu Priyadi Santoso. Memang betul seperti ditulis oleh Salim Said, sejak jatuhnya Orde Baru dan Indonesia memasuki era reformasi dan demokratisasi, di Indonesia, misalnya, baru setelah Orde Baru berakhir, kita dengan bebas bisa bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi di seputar 1 Oktober 1965 dan aftermath-nya. Kebebasan berpendapat yang muncul di Indonesia sejak berakhirnya Orde Baru, juga membuka kesempatan siapa saja untuk berbicara apa saja tentang apa saja. Maka kali ini dimuat sebagai kolom di bawah ini diskusi interaktif, yang dimulai dan sedang berlangsung antara mantan Dubes Profesor Salim Said dengan jurnalis kawakan Aboe Prijadi Santoso. Komentar Salim Said. Kalau saudara Tosi membaca dengan tenang komentar saya, niscaya dia akan menemukan bahwa saya belum sampai secara jelas menyalahkan satu atau dua orang sebagai penanggung jawab tunggal pembantaian tahun 1965 hingga 1966. Saya ingin mengatakan bahwa kita belum mendapatkan seluruh data yang memungkinkan kita menjatuhkan putusan yang akurat. Semua ini karena saya merasa soal Gestapo dan pembantaian masih terlalu rumit untuk membuat kita dengan cepat bisa mengambil keputusan. Di Indonesia, misalnya, baru setelah Orde Baru berakhir, kita dengan bebas bisa bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi di seputar 1 Oktober 1965 dan aftermath-nya. Kebebasan berpendapat yang muncul di Indonesia sejak berakhirnya Orde Baru, juga membuka kesempatan siapa saja untuk berbicara apa saja tentang apa saja. Kalau kita ingin tahu kebenaran, maka kita harus berhati-hati dalam menafis banjir informasi tersebut. Apakah betul Sarwo Edi pernah berkata dia membunuh 3 juta orang waktu itu, sebagai diumumkan oleh Permadi SH? Kenal Sarwo selama sekitar 30 tahun, saya ragu almarhum pernah mengucapkan hal demikian. Tapi ucapan Permadi itu sudah dianggap bukti dan terus diulang-ulangi. Saya tidak mengkambing hitamkan Soekarno. Saya cuma ingin mengatakan bahwa secara legal Soekarno masih presiden ketika terjadi pembantaian. Dia sudah tidak berdaya? Jika demikian halnya mengapa dia tidak mundur? Dengan tetap bertahan sebagai presiden hingga berhasil disingkirkan oleh militer, Soekarno tidak bisa menghindar dari tanggung jawab. Dalam buku terbaru saya, Dari Gestapo ke Reformasi, saya mencoba menggambarkan faktor apa saja yang bermain di sekitar tragedi Gestapo dan aftermath-nya. Singkatnya saya ingin mengatakan, bahwa soalnya tidak sederhana, dan masih diperlukan waktu untuk sampai pada kesimpulan tentang apa sebenarnya persisnya terjadi, dan siapa saja pelaku-pelakunya. Ketika saya masih muda dahulu, saya menghadapi soal Gestapo dan PKI sebagai seorang aktivis. Kini setelah beruntung mendapatkan training akademik dan dianugerahi usia panjang oleh Allah, saya menghadapi kontroversi masa lalu lebih sebagai seorang skolar, seorang akademisian. Nah, kalau saudara Abu Priyadi membaca komentar saya dengan kepala dingin tanpa kemarahan, saya yakin, sebagai orang cerdas, dia akan sepakat dengan jalan pikiran saya. Komentar Abu Priyadi Santoso, 23 November 2013. Diskusi dengan Bung Salim ini selalu menarik, bahkan justru pada saat kami sering sekali berpandangan bertolak belakang. Oleh karena itu, menanggapi komentarnya tentang Sarwo Edi dan Beni Murdani, dengan hormat, tetap saya bisa katakan, bahwa komentar Bung Salim di atas itu absurd.
Kita cukup membuka sejumlah buku hasil penelitian yang serius untuk mengetahui, bahkan publik awam pun mafhum, bahwa Soekarno sejak 1 Oktober 1965 hingga 11 Maret hanyalah sebuah kekuasaan yang makin buyar, hanya tersisa formalitas di tengah bangunan kuasa yang rontok, Indisarai. Pada saat bersamaan, ada sejumlah power state lebih nyata berkuasa, dan memanfaatkan kekuasaannya untuk membantai sesama warga sebangsa. Mereka inilah yang bertanggung jawab. Tetapi, nah di sini absurditasnya, Bung Salim yang terhormat lebih suka mengkambing hitamkan Soekarno, ketimbang menuding Soeharto dan Sarwo Edi, padahal Sarwo mengakui dirinya memimpin orkes pembantaian. Sarwo mengakuinya, bagaimana dengan Soeharto? Sejauh diketahui, Soeharto tidak pernah berbicara secara publik tentang pembantaian, tetapi tidak sulit untuk membaca cara nalar, cara berpikirnya tentang kesewenangan suatu penguasa, yang menurutnya boleh dilakukan terhadap warga sebangsa. Pada awal tahun 1970-an, Soeharto belum mendudukan dirinya sebagai Raja Jawa, karena itu masih suka berbicara dengan terbuka dan lantang di muka wartawan. Inilah yang dikatakan Soeharto di depan Presiden Prancis Georges Pompidou tentang persekusi massal di Indonesia sejak pertengahan tahun 1960-an. Silahkan klik dan dengarkan. By the way, di situ sungguh kasihan betapa malu menlu Adam Malik sebagai diplomat, mendampingi kepala negara yang tidak paham tentang tata hidup negara hukum yang beradab. http://www.youtube.com/watch tanya face sama dengan status mbak 6% feature sama dengan YouTube_data_player. Terima kasih atas perhatian, yang terhormat Bung Salim. Tabik hangat, AS. Sebagai akibat daripada satu kup PKI yang gagal pada tahun 65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Golong B adalah mereka yang salah, akan tapi mengenai bahan pembuktian untuk diajukan pada pengadilan kurang meyakinkan. Mereka tidak segera dilepaskan kepada masyarakat karena masyarakat itu sekalipun diberitahu tidak ada pembuktian yang kuat untuk diadili, bagi rakyat yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka itu melakukan penculikan, melakukan pembunuhan, melakukan pembakaran di desanya, tidak mungkin dikatakan kalau mereka itu tidak salah.